Kita akan berbicara tentang media dan eh, masa depan agama. Jadi, eh, globalisasi dan penggunaan internet itu adalah aspek penting dari perubahan sosial yang juga telah mengubah tatanan sosial. Ya. Gagasan tentang komunikasi dan kompleksitas, misalnya dari masyarakat yang dikembangkan oleh Luqman, misalnya bahwa komunikasi agama di zaman wahyu itu adalah berbentuk hierarki, kesatuan dan otoritatif. Jadi tindakan komunikatif dalam lingkungan media baru cenderung horizontal daripada vertikal. Jadi mereka juga beragam dan terfragmentasi. Jadi agama itu beragam dan terfragmentasi. Sementara otoritas pesan daripada agama dalam agama masa depan lebih kepada dapat dinegosiasikan. Nah, ya. Nah, sistem komunikasi global itu telah menghasilkan krisis yang umumnya disebut dengan krisis otoritas. Ya, setidaknya dalam sistem formal kepercayaan dan praktik keagamaan. Jadi terjadinya semacam inflasi otoritas. Jadi kaum awam sekarang misalnya dapat mengeluarkan fatwa atau ajaran atau teologinya sendiri untuk membimbing komunitas. Kita dapat bisa melihatnya lewat misalnya TikTok, YouTube, atau blog. Hasilnya adalah bahwa media baru ini membawa tingkat tertentu daripada yang disebut dengan demokratisasi informasi, ya. Meskipun jelas ada kesenjangan digital, ya. Jadi semakin banyak orang memiliki akses kepada situs suatu keagamaan tertentu, hasilnya adalah semacam memberikan demokratisasi agama. Yang mana di zaman sebelumnya kita tidak mendapatkan itu. Nah, situs-situs internet ini juga berfungsi untuk memperkuat semacam individualisme dan oleh banyak pengamat diasosiasikan dengan yang disebut dengan neo-fundamentalisme, ya. Jadi semacam ada jemaat virtual global, ya, adalah situs yang sempurna bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, ya. Sementara masih mengaku sebagai anggota dalam sebuah komunitas gereja, misalnya dalam sebuah komunitas keagamaan. Nah, ciri umum dari globalisasi agama adalah penyebaran internet di tempat-tempat ibadah, baik pun belajar, berdiskusi tentang teologi. Jadi misalnya teknik meditasi Buddhis yang berasal dari Tibet misalnya, yang sekarang itu tersedia luas dalam bentuk sesi Vipassana, singkatnya video singkat yang divideokan atau dikasetkan dan diinternetkan, masuk ke dalam internet, sehingga menciptakan yang disebut dengan jaringan Buddhis yang besar di antara Asia dan California, yang dilakukan oleh penelitian Obey Shaker pada tahun 2003, ya. Nah, media modern juga berkontribusi pada tumbuhnya yang disebut dengan individualisme. Jadi yang sangat berbeda dalam konten daripada individualisme asketis Protestan awal. Nah, jadi aktivitas keagamaan di media adalah bisa dianggap sebagai revolusi ekspresi atau konsep individualisme baru namanya. Jadi setiap orang atau individu dapat menciptakan ide-ide keagamaan mereka sendiri, sehingga memunculkan bentuk-bentuk baru dari spiritualitas baru juga. Hasilnya adalah revolusi sosial yang mengalir baik dari sebutannya konsumerais dan individualisme. Nah, gaya hidup religius ini dimodelkan pada konsumerais, di mana individu dapat mencoba agama seperti mereka mencoba model-model baju baru dalam kegiatan waktu luang, atau kita dapat melihat orang-orang dapat berpindah dari situs ke situs yang lain untuk mendengarkan khotbah atau mendengarkan renungan para pendeta di hari Minggu misalnya. Nah, industri keagamaan baru ini muncul menawarkan segalanya, mulai dari nasihat spiritual, ya,
pendalaman agama, paket ziarah, dan lain sebagainya, ya, atau paket spiritual kayak gitu. Dengan demikian melibatkan yang disebut dengan penyebaran spiritualitas pribadi, ya, yang biasanya tidak hanya memberikan panduan praktis dalam dunia sehari-hari, tapi juga subjektif yang dipersonifikasikan atau dipersonalisasikan kayak gitu. Mungkin tidak mengalami yang disebut dengan kontradiksi antara kesalehan pribadi dan kapitalisme konsumen. Nah, karena struktur otoritas modern cenderung dilimpahkan pada individu, jadi yang disebut dengan hibridasi tradisi dari keagamaan. Nah, hibriditas ini memperkuat melalui yang disebut dengan globalisasi dan melalui proses agama. Jadi, agama lain dapat meminjam daripada tradisi-tradisi agama-agama yang berbeda di pasar agama global. Gitu. Nah, gaya hidup dan percampuran kepercayaan ini memberikan gambaran yang jelas tentang hibriditas spiritual modern. Nah, dari perspektif hibriditas tersebut juga tampaknya munculnya yang disebut atau kembalinya ke permukaan yang disebut dengan ikonoklasik. Nah, jadi kita hidup semakin dalam lingkungan komunikasi di mana gambar dan simbol memainkan peran yang lebih penting dalam kehidupan publik daripada kata-kata tertulis. Ya, oleh karena itu dunia visual ini lebih ikonik daripada sistem tertulis, wahyu misalnya. Nah, atau Alkitab itu yang sistem tertulis. Nah, sementara di lingkungan digital, ya, ikonik ini lebih memainkan peran penting, ya, menjadi ikonoklasik kayak gitu. Nah, oleh karena itu dunia visual ini lebih ikonik daripada sistem tertulis, dan dunia ikonik ini membutuhkan yang disebut dengan keterampilan atau institusi baru. Nah, di mana institusi baru ini tidak lagi menduplikasi yang disebut hierarki, ya, hierarki atau institusi dari kata-kata yang tertulis, atau hierarki daripada wahyu, atau hierarki daripada seperti yang digambarkan Luqman, lebih cenderung ke horizontal daripada vertikal kayak gitu. Nah, artinya deorganisasi atau institusionalisasi ini perlu mengadopsi cara baru, ya, cara baru yang tidak menduplikasi hierarki dan institusi yang sebelumnya. Nah, ini merupakan proses daripada konteks eksperimental baru di mana ikon ini juga bisa menjadi ikonoklasik. Nah, meskipun beberapa sosiolog berpendapat bahwa internet menciptakan ikatan komunikasi baru, pertumbuhan spiritualitas yang baru, dan privatisasi tapi juga menunjukkan penurunan sosial dan ikatan dalam sebuah masyarakat. Nah, di mana kalau kita melihat di masa lalu, individualisme Protestan digabungkan dengan keterlibatan yang mendalam dalam kehidupan gereja dan kegiatan masyarakat. Nah, kehidupan sosial yang baru ini tidak membangun komunitas dan sepenuhnya sesuai dengan individualisme dari masyarakat konsumen. Jadi singkatnya, bentuk-bentuk baru daripada keagamaan atau keagamaan modern tampaknya tidak menggabungkan publik baru, atau tidak membangun publik yang baru, dan sepertinya menurunkan ikatan komunikasi dan ikatan masyarakat kayak gitu. Nah, ciri-ciri dari agama, pokok ajaran agama modern masyarakat adalah individualisme, penurunan daripada otoritas lembaga tradisional, gereja dan imamat kayak gitu, gereja dan pendeta, gereja dan pengaruh sinode, atau gereja dan pengaruh-pengaruh otoritas-otoritas lainnya, dan kesadaran bahwa simbol-simbol agama bagi masyarakat atau bagi umat sekarang itu adalah hasil daripada konstruksi
Ini sesuai dengan prediksi Bella pada tahun 1964 yang dia tulis dalam artikelnya tentang modernitas atau evolusi agama. Nah, di pasar global yang berbeda, segmen pasar agama itu bersaing satu sama lain dan saling tumpang tindih. Spiritualitas baru benar-benar menunjukkan agama konsumerisme dan sementara fundamentalisme, ya, tampaknya kehadiran fundamentalisme ini disebut dengan fundamentalisme modern, yaitu menentang nilai-nilai konsumen daripada Barat. Nah, itu sebabnya fundamental atau sikap-sikap fundamental ini menjual gaya hidup berdasarkan diet khusus, ya. Gaya hidupnya misalnya pendidikan alternatif, kesehatan rejim sebuah negara, atau sebuah mentalitas kembali ke zaman Alkitab atau kembali ke zaman rasul-rasul untuk menentang spiritualitas baru atau agama konsumeris dari Barat ini. Nah, selain itu juga peran internet dan globalisasi daripada agama, gender adalah fitur yang paling penting dalam religiusitas konsumeris baru, di mana perempuan semakin mendominasi spiritualitas baru. Jadi perempuan sampai pada batas tertentu menjadi ikon, menjadi selera dari pasar spiritual, pasar global kayak gitu. Efek nyata daripada globalisasi itu adalah munculnya yang disebut dengan heterodoksi, komersial agama, hibrida daripada agama. Jadi antara agama populer, kemenangan agama populer gitu, agama populer atas ortodok, dari otoritatif ke profesional dan masuk kepada kehidupan spiritual yang konsumeris. Efek dari ideologi mereka ini tidak dapat dikendalikan oleh otoritas agama, ya, oleh otoritas agama. Meskipun misalnya kalau otoritas agama misalnya haram, dilarang mudik kayak gitu, juga mungkin tidak akan didengar oleh umat kayak gitu. Itu bukan pengaruh dari efek globalisasi dan konsumeris daripada agama, dan hilangnya otoritas agama teks kayak gitu. Dan mereka memiliki dampak yang lebih besar daripada ideologi mereka ini berdampak lebih besar daripada pesan resmi atau pesan teks daripada wahyu kayak gitu. Jadi misalnya setiap pendeta atau setiap orang, tidak hanya pendeta misalnya, setiap penceramah juga memiliki pesan-pesan resmi yang lebih mewakili daripada pesan teks daripada wahyu. Dan jemaat umumnya lebih menyukai daripada pesan teks tersebut. Jemaat lebih menyukai daripada pendeta daripada pesan teks daripada Alkitab misalnya, seperti itu. Mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang pengaruh media dan bagaimana agama di masa depan, gambaran agama di masa depan. Terima kasih.